Halo semuanya, di sini saya Fadira Gustiana akan menceritakan tentang biografi Luna Maya. Luna Maya Sugeng adalah seorang aktris, model, penyanyi, dan pembisnis berkebangsaan Indonesia. Kelahiran 26 Agustus 1983, Denpasar. Saudara kandung Tipi Japrik Ismail Duli. Orang tua Desa Maya Weltouts Mayer Uut Babang Sugeng. Tingginya adalah 172 cm. Luna Maya merupakan salah satu selebritas ternama tanah air. Selain dikenal sebagai aktris, wanita kelahiran Bali ini juga kerap warawiri di layar kaca televisi sebagai presenter dan juga seorang model. Seringkali diketahui bahwa Luna Maya merupakan artis blasteran dari sang ibu yang merupakan warga negara Austria, sedangkan ayahnya merupakan pria asli Indonesia. Pendidikan Luna Maya. Namun, karena kesibukan Luna Maya berhenti sejenak dan fokus pada pekerjaannya di dunia hiburan. Tetapi ketika akan kembali ke kampus, ia diterjang kasus yang membuatnya tak bisa meneruskan kuliahnya. Aku waktu itu bisa ngambil hukum di ekstensi setiap Rabu dan Selasa. Terus pas ngambil hubungan internasional, aku sempat cuti, kata Luna Maya. Waktu itu ada kejadian huru-hara lah di hidupku. Terus lagi nggak kerja nih, ya udahlah selesain sekolah, imbuhnya. DO atau pindah. Setelah berdiskusi dengan pihak terkait, Luna Maya mendapatkan keputusan bahwa ia harus dikeluarkan atau pindah ke kampus lain. Pas aku mau balik kuliah, dosen kampus dan rektornya bilang ini keputusan kampus ya di DO atau pindah ke kampus, ucapnya. Jadi aku nggak dikasih balik ke situ, yaitu mungkin kebijakan kampus aja, it's okay, pungkasnya. Luna Maya kembali kuliah S1 di usia 40 tahun, bertekad meraih gelar sarjana. Usia tak menghentikan semangat Luna Maya menempuh pendidikan. Di usia 40 tahun, bintang cinta silver ini mengaku mengambil S1 di salah satu universitas di Surabaya. Akhirnya ia lulus di dua universitas, Universitas Langlang Buana Perguruan Tinggi di Bandung, Jawa Barat, dan yang kedua Universitas Paramadina, Universitas di Jakarta Selatan. Karir, ia menempuh 5 perjalanan karir, yaitu model, akting, bernyanyi, hosting atau juri, dan pembisnis. Karir akting, Luna mengawali karirnya sebagai model, salah satunya dengan mengisi menjadi bintang video klip grup musik NAF di lagu Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu pada tahun 2000. Ia kemudian terjun ke dunia peran pada tahun 2004 sebagai peran pendukung lewat film 30 Hari Mencari Cinta. Setelah itu ia muncul dalam film Brownies pada tahun 2005. Sederet prestasi yang diraih oleh Luna membuat ia dipilih sebagai salah satu pembawa obor di ajang Olimpiade 2008. Karir bernyanyi, tak hanya dunia peran dan model yang digeluti oleh Luna, karena Luna turut menyumbang suaranya dalam lagu tema Euro 2008 berjudul Play bersama Dewi Sandra dan Sandra Dewi. Pada bulan April 2010, Luna yang ditetapkan oleh Indonesia Showbiz Insiders sebagai 1 High Heels Spice TV Star 2009 dan 3 High Heels Spice Actress 2009 untuk pertama kalinya bekerja dengan sang kekasih Ariel dalam iklan Lux versi couple. Karir hosting dan juri. Pada November 2020, Luna ditunjuk menjadi host dan juri utama dari acara realitas dan kompetisi modeling Indonesia Next Top Model yang ditayangkan oleh NET. Hingga saat ini acara telah mencapai 3 musim. Karir bisnis. Luna mempunyai sebuah brand baju bernama Luna Habit yang berdiri sejak tahun 2015 di bawah PT Retail Luna Makmur. Lalu pada 2019, Luna bekerja sebagai Marcel Lukman Merilis, sebuah brand kecantikan bernama Nama Beauty. Nama ini dipilih untuk menghargai kecantikan setiap perempuan dan mengajak untuk tampil percaya diri. Lip cream menjadi produk utama yang diriliskan dan kini sudah menjual berbagai kosmetik lain dan juga skincare. Pada tahun 2023, Nama Beauty membuka gerai pertamanya di Pondok Indah Mall. Luna Maya juga melebarkan sayapnya terjun ke bisnis produksi media dan hiburan dengan mendirikan TS atau Travel Secret Media. Tak sendiri, dia menggandeng teman sekaligus rekannya Mariana Rumansir. Karir model. Luna Maya mengawali karirnya sebagai model catwalk dan model iklan. Dari sinilah Luna Maya menjelajahi
dunia hiburan. Tahun 2006, pesona Luna Maya membuat ia terpilih menjadi bintang Lux, yang sebelumnya label tersebut disematkan pada Feby Febiola. Luna Maya pun sempat menjadi model video klip sahabatnya, Olga Syahputra dan ST12. Dalam video klip lagu Puspa, selain itu Luna Maya juga kerap menjadi model cover majalah. Luna Maya juga memenangkan beberapa penghargaan seperti berhasil menyabet Piala Indonesian Movie Actor Awards pada tahun 2019 dan pada tahun 2006 Luna dinominasikan untuk peran utama wanita terbaik di Festival Film di Indonesia 2006 untuk Dia di Ruang. Dan yang ketiga, penghargaan di Piala Maya kategori aktris utama terpilih tahun 2019 dengan film Susana Bernafas Dalam Kubur. Kesimpulan dari pendidikan Luna Maya, kita belajar bahwa belajar itu tidak tahu batasan umur dan kapan saja kita bisa belajar. Dari Luna Maya, kita juga belajar bahwa kita tidak boleh putus asa apalagi menyerah ketika kita menjalani masalah yang menimpa kita. Ini dia beberapa video dari beberapa karir Luna Maya. Luna Maya sebagai model, Luna Maya sebagai aktris. Ibu Susana? Iya, mau beli sate. Berapa tusuk, Bu? 20. 200. Sebentar, Pat. Gitu loh. Dan yang terakhir, ya, Luna Maya ini kan top menjadi 5 juri. ya. Boleh nggak sih kalian kalau udah top 5 itu models itu harusnya lebih firm. Selesai sudah penjelasan saya tentang Luna Maya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Nabila Dwi Hidayat dari kelas AKL 1 ingin memberikan suatu informasi biografi tentang Prilly Latukonsina. Siapa sih yang gak kenal dengan Prilly Mahathai Latukonsina atau yang biasa dikenal dengan Prilly Latukonsina? Prilly merupakan anak sulung dari dua bersaudara, yaitu dari pasangan Rizal Latukonsina yang berasal dari Ambon dan Uli Zulita yang berasal dari Sunda. Prilly mempunyai adik laki-laki yang bernama Raja Latukonsina. Prilly adalah sosok wanita yang cerdas dan memiliki banyak karir ahli dalam bidang manapun. Prilly mengajar sebagai dosen di Universitas UGM. Dan di saat dia mengajar sebagai dosen di Universitas UGM, dia masih berkuliah. Dia melanjutkan S2-nya di London. Selain prestasi yang dia miliki, dia juga banyak memainkan film di layar lebar. Salah satunya yang berjudul My Letter, My Husband. Film tersebut menarik perhatian banyak orang dan banyak menyukainya. Selain bermain film atau menjadi artis, Prilly juga suka di dalam dunia sepak bola. Awal Prilly terkenal dari film Ganteng-Ganteng Serigala yang berperan sebagai Molly. Dari film tersebut, Prilly sudah menonjak dan sudah banyak yang menyukainya. Karena di film tersebut, Prilly berperan sebagai Molly yang cerewet dan kata-kata yang sering diucapkan oleh Prilly sempat viral dan diikuti banyak orang, yaitu OMG Hello. Dan dia pun semakin terkenal pada saat memainkan film yang berjudul Kukira ke Rumah. Ada salah satu motivasi yang saya suka dari dia dan mungkin bisa menginspirasi kalian semua sebagai berikut. Cuma bilang memang perempuan pasti akan menjadi ibu gitu, tergantung pilihan kamu sih sebenarnya. Cuma kalau memang ujung-ujungnya kita jadi ibu dan kita ada di rumah aja, tapi menurut aku anak itu tidak bisa memilih orang tuanya. Jadi menurut aku sebagai orang tua yang punya kesadaran penuh untuk melahirkan, berhak memberikan yang terbaik untuk anak aku. Anak aku berhak mempunyai ibu yang cerdas. Anak aku berhak mempunyai ibu yang bisa mendidik dia. Jadi kalau misalnya ada laki-laki atau pasangan aku yang bilang, kamu ngapain sih kuliah S2 lagi? Nikahnya kapan? Kan kamu ujungnya di rumah. Ya iya, karena aku ujung-ujungnya di rumah, jadi 100% anak aku akan ada dalam pengawasan aku. Sehingga aku berhak menjadi ibu yang peka akan pendidikan, sehingga aku bisa mendidik anak aku. Sekian cerita biografi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Oktavia Ramasari. Saya dari kelas 10 AKL 1 nomor absen 25.
Di sini saya ingin menceritakan video biografi tentang salah satu pria, bisa disebut penyanyi, aktor, atau juga content creator. Dia lahir di Thailand, tapi dia bekerja keras dan mencari kerja hingga sukses di Indonesia. Kok bisa? Penasaran siapa orangnya? Jangan lupa simak video berikutnya ya. Ya, dia adalah Jirayut. Jirayut ini merupakan seorang penyanyi dangdut asal Thailand yang memiliki nama asli Avisan Jehderamae. Dia menggunakan nama Jirayut sebagai nama panggungnya di Indonesia karena dia terinspirasi dari artis Thailand yang memiliki nama asli Chirayut. Jirayut beragama Islam dan dia sekarang berumur 22 tahun. Karena dia lahir tepat pada tanggal 21 Februari 2001 dan dia lahir di distrik Sungai Padi, Narathiwat. Jirayut merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama Seman Jehderamae dan Amalina Hayati. Diketahui bahwa kakak pertama Jirayut bernama Afran Jehderamae, kakak keduanya bernama Amelia Jehderamae, dan yang ketiga Avisan Jehderamae alias Jirayut, dan adik terakhir bernama Anissa Jehderamae. Karena Jirayut orang tuanya telah berpisah semenjak Jirayut berumur 10 tahun, disitulah Jirayut diasuh oleh neneknya di Narathiwat. Sedangkan ibunya sendiri tengah bekerja di negeri orang, yaitu di Malaysia. Dan sedangkan ayahnya menetap di Bangkok. Selain memiliki bakat bernyanyi, Jirayut juga menunjukkan bakatnya menjadi presenter, acting, dan juga menjadi content creator di Indonesia. Ia mulai berkarirnya sebagai peserta dalam ajang pencarian bakat The Academic Asia Musim 4 pada tahun 2018. Karena Jirayut ingin membantu ibunya melunasi cicilan yang ada di Thailand dan Jirayut tidak ingin melihat ibunya kelelahan bekerja di negeri orang, dia hanya ingin melihat ibunya cukup di rumah saja mengurusi adik dan neneknya di Thailand. Jirayut juga memutuskan bekerja di Indonesia dan dia pun sekarang semakin dikenal banyak orang di Indonesia dan dia juga bisa membahagiakan keluarganya beserta dia juga bisa renovasi rumah yang ada di Thailand, pun juga membeli mobil untuk keluarganya yang ada di Thailand. Meskipun tidak berhasil dan dia keluar sebagai juara pertama dan hanya mampu mencapai 10 besar di saat lomba di Academic Asia Musim 4 tahun 2018, dia tetap berusaha bagaimana dia bisa bertahan di Indonesia untuk bekerja. Dia pun berpikir untuk menjadi presenter dalam acara tersebut. Dia tetap berusaha bagaimana dia bisa bertahan di Indonesia untuk bekerja. Dia pun berpikir untuk menjadi presenter dalam acara tersebut. Di keinginan tersebut, dia juga berusaha untuk bisa mengucapkan atau belajar bahasa Indonesia dengan fasih. Dan dia pun mati-matian dan berusaha untuk bisa belajar bahasa tersebut. Saat itulah dia juga langsung diangkat sebagai presenter dalam acara tersebut dan langsung dipercayai untuk menjadi host dalam The Academic Asia Musim 5 sampai saat ini. Semakin dia bekerja keras, semakin dia terkenal dan akhirnya dia memiliki banyak fans yang disebut sebagai Generation. Jirayut juga memiliki beberapa single lagu, yaitu ada Jambret Cinta yang dirilis pada tahun 2019 dan ada lagu Tiada Tara yang dirilis pada tahun 2020 dan ada juga lagu Sejak Pandangan Pertama dirilis pada 4 bulan yang lalu dan ada juga lagu Goyang Gultik yang dirilis pada tahun 2021 dan ada lagi lagu Rindu Luar Biasa yang dirilis pada tahun 2021 dan dia juga memiliki banyak penghargaan loh, yaitu antara lain itu adalah beberapa penghargaan yang sudah Jirayut capai.
Dari cerita biografi Jirayut tersebut, hal positif yang dapat kita ambil adalah jadilah manusia yang bekerja keras dan mandiri. Karena dengan adanya kemampuan itu, kita bisa maju tanpa harus melihat ke belakang. Kita juga harus sayang dengan keluarga bagaimanapun dia dan kondisi dia sekarang. Karena tanpa nggak adanya dia, kita tidak bisa menjadi sekarang. Dan kita tidak bisa apa-apa tanpa dia. Teruslah menjalani hal positif dan teruslah berprestasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama Nurmalinda. No absen 26. Saya menceritakan biografi tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir dari keluarga biasa di kota Purbalingga. Ia lahir pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsid Kartawiraji dan ibunya bernama Siem. Sudirman bersama keluarga barunya pindah ke Cilacap dan Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin serta aktif dalam kegiatan di luar sekolah. Ia juga dikenal sebagai sosok religius dengan agama Islam dan sering mengikuti kegiatan Ormas Muhammadiyah. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan di HIK. Ia belajar di tempat tersebut selama 1 tahun. Hal ini ia lakukan setelah tamat melaksanakan belajarnya di Wirotomo. Pada tahun 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air. Ia menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Tahun 1945 setelah memproklamirkan kemerdekaan, Presiden Soekarno menugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukan setelah mendirikan divisi lokasi Badan Keamanan Rakyat. Jenderal Sudirman juga terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama pada 12 November 1945. Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa sehingga pasukan Inggris mundur. Selama 3 tahun, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dan dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, diantaranya perjanjian Linggarjati dan Renville. 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer 2. Sudirman beserta kelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perlawanan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan moral. Pada tahun 1949 Sudirman mendirikan markas sementara di Sobo di dekat Gunung Lawu. Dari sini ia dapat mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Pengembangan moral. Pada tahun 1949 Sudirman mendirikan markas sementara di Sobo di dekat Gunung Lawu. Dari sini ia dapat mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Pasukan di bawah komando Letnan Kolonel Soeharto berhasil merebut Yogyakarta dalam waktu 16 jam. Menjadi untuk kekuatan yang komando Letnan Kolonel Soeharto berhasil merebut Yogyakarta dalam waktu 16 jam. Menjadi untuk kekuatan yang sukses dan membuat Belanda kehilangan muka di mata internasional. Sosok Sudirman yang santun, berwibawa, serta luwes dalam bergaul membuat ia disegani di kalangan militer maupun masyarakat. Juga sifat rendah hati sebagai panglima besar yang tidak menonjolkan pangkat, bintang, atau tanda jasanya, tetapi menjiwai dengan semangat dan keprihatinan terhadap keadaan bangsa saat itu.
Pada akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengaku atas kedaulatan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.